Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihahku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, fokus belajar kita tentang IPS dalam materi pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan perekonomian. Ikuti pembelajaran hingga selesai. Mari kita mulai. Ayo, masih ingat nggak tentang pengertian sumber daya alam? Mari kita ingat bersama-sama. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang berasal dari sumber daya alam. Nah, kegiatan ekonomi sendiri adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam pun dilakukan dengan berbagai jenis usaha. Nah, berikut ini kita akan mengulas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada berapa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi? Mari kita simak. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi itu mencakup 3 macam. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang hasil produksi ke agen atau pedagang. Dan yang terakhir ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan juga jasa. Nah, itu tadi adalah kegiatan ekonomi. Lalu, setiap kondisi di alam di Indonesia itu sangatlah beragam, sehingga menyebabkan perbedaan kegiatan ekonomi di tiap-tiap daerah. Misalkan, masyarakat pedesaan berbeda dengan masyarakat perkotaan, sesuai dengan kondisi alam dan juga kebutuhan masyarakatnya. Macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama adalah pertanian. Nah, pertanian itu ada 2 golongan. Ada pertanian lahan dan juga pertanian di sawah. Nah, masing-masing memiliki hasil sumber daya alam yang berbeda. Misalkan pertanian lahan. Nah, yang dihasilkan adalah beberapa umbi-umbian, kacang-kacangan. Sedangkan pertanian dalam bidang sawah biasanya menghasilkan padi. Selanjutnya adalah nelayan. Nah, nelayan memanfaatkan laut dan juga tambak sebagai penghasil sumber daya alam berupa ikan. Kemudian ada dokar atau delman. Ya, dokar atau delman kita manfaatkan dari hewan untuk kita ambil tenaganya sebagai sarana transportasi. Lalu ada peternakan. Nah, di peternakan ini banyak sekali ya macamnya. Nah, bisa menghasilkan daging, menghasilkan telur, dan juga sebagai membantu kegiatan keseharian manusia. Berikutnya ada kerajinan. Nah, kerajinan yang memanfaatkan sumber daya alam, contohnya adalah seperti pada gambar. Itu gambar tersebut adalah kerajinan yang memanfaatkan tanah liat yang digunakan untuk bahan dasar dari batu bata. Dan kegiatan ekonomi selanjutnya adalah perdagangan. Nah,
dalam sistem perdagangan itu sumber daya alam yang kita jual dapat kita beli atau kita konsumsi. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada perindustrian. Nah, selain ada perindustrian, ada juga pertambangan. Nah, di pertambangan ini menghasilkan barang-barang logam seperti emas, perak, dan yang lain. Dan yang terakhir adalah penghasil jasa. Nah, penghasil jasa itu bisa berupa tukang ojek ataupun kurir serta guru. Nah, itu tadi adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama kita bahas tentang pertanian dan perkebunan. Nah, masing-masing definisi ini dia berbeda ya. Jadi kalau pertanian sendiri, biasanya lahan yang digunakan adalah ladang, tegal, dan juga sawah. Pertanian itu biasanya terletak di dataran rendah. Nah, pertanian itu biasanya menghasilkan padi, kacang-kacangan, jagung, dan yang lain. Sedangkan perkebunan itu dia identik dengan kawasan atau wilayah yang memiliki dataran tinggi atau istilahnya dekat dengan pegunungan. Nah, biasanya tanaman yang dihasilkan adalah berupa buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, selanjutnya adalah perikanan. Perikanan dibagi menjadi dua golongan. Ada perikanan laut dan juga perikanan darat, atau yang kita kenal dengan istilah pertambakan atau tambak ya. Ikan hasil dari perikanan di laut itu biasanya menghasilkan ada ikan bandeng, ikan tongkol, cumi-cumi, ikan bawal, dan juga udang. Sedangkan perikanan di darat atau pertambakan biasanya menghasilkan ikan mas, ikan mujair, ikan nila, ikan lele, dan juga gurame. Nah, selanjutnya ada peternakan. Peternakan itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada hewan-hewan kecil seperti kambing, kelinci, dan babi. Ada peternakan hewan-hewan besar, ada sapi, kuda, dan juga kerbau. Serta peternakan hewan unggas. Hewan unggas adalah golongan dari seperti ayam, bebek, dan juga burung ya. Jadi yang namanya hewan unggas dia yang memiliki bulu. Nah, selanjutnya ada kerajinan. Nah, kerajinan itu apabila ada orang yang melakukan usaha kerajinan, dia disebut dengan pengrajin. Nah, bahan bakunya biasanya berasal dari daun pandan, bambu, tanah liat, batu, dan barang bekas. Nah, sedangkan hasilnya berupa gerabah, tikar, tas, batu bata, patung, dan juga souvenir. Kemudian ada perdagangan. Perdagangan adalah proses terjadinya kegiatan jual beli. Nah, pada zaman sekarang ini terjadi kegiatan jual beli secara langsung maupun tidak langsung atau yang kita kenal dengan istilah online. Nah, perdagangan sendiri terdiri dari barang mentah dan juga barang jadi. Orang yang ingin membeli disebut pembeli dan orang yang menjual disebut dengan penjual. Nah, kemudian ada perindustrian. Perindustrian itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada skala kecil, skala sedang, dan juga skala besar.
Nah, perindustrian itu terdiri dari barang mentah dan juga barang jadi. Kemudian ada jasa. Jasa adalah kegiatan perekonomian secara langsung maupun tidak langsung. Jasa adalah bentuk pelayanan ekonomi berupa tenaga, pikiran, maupun keahlian khusus. Selanjutnya ada pertambangan. Pertambangan adalah usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, biji besi, dan juga emas. Nah, pertambangan sendiri karena terdapat di perut bumi biasanya menggunakan peralatan sederhana ataupun alat-alat canggih dan juga alat-alat berat. Keberadaan sumber daya alam di suatu daerah akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memanfaatkan sebaik mungkin. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, menanam banyak pohon, menanam kembali pohon yang ditebang atau istilahnya kita kenal dengan istilah reboisasi. Dan yang terakhir adalah menghemat air. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pelestarian sumber daya tanah. Nah, tanah sangat kita butuhkan karena tanah dapat menumbuhkan tumbuhan, sedangkan tumbuhan biasanya bisa dapat kita manfaatkan seperti kita konsumsi dan juga kita gunakan dengan kegiatan yang lain. Nah, berikut adalah pelestarian sumber daya tanah. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Mengapa? Karena plastik tidak dapat terurai oleh tanah. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida. Jika terlalu banyak menggunakan pestisida, bukan serangga pengganggu yang akan kita hilangkan, tetapi kesuburan tanah juga akan menjadi terganggu. Dan yang terakhir yaitu menerapkan 3R. 3R adalah reduce, reuse, dan juga recycle. Lalu ada pelestarian hutan. Hutan merupakan penyeimbang alam dan juga paru-paru dunia. Maka hutan adalah faktor terpenting dalam kehidupan umat manusia yang berada di bumi. Nah, bagaimana sih cara melestarikan hutan? Nah, yang pertama ada melakukan tebang pilih dengan cara memilih pohon yang sudah tua. Yang kedua, melakukan tebang tanam. Tebang tanam adalah setelah menebang dilanjutkan dengan menanam pohon yang baru. Yang ketiga, mencegah penebangan liar dengan cara pengawasan ketat hutan ataupun dengan cara memberlakukan undang-undang tentang penebangan hutan. Dan yang terakhir adalah penghijauan. Penghijauan biasanya kita lakukan dengan kegiatan reboisasi. Nah, apa sih tadi reboisasi? Ya, betul sekali. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul atau istilah lainnya yaitu dengan penghijauan. Nah, berikutnya adalah pelestarian mineral logam. Nah, mineral logam sendiri itu terbentuk karena proses alam yang terletak di perut bumi. Nah, mineral logam sendiri termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga kita harus menghemat dan juga melestarikannya. Nah, berikut adalah cara melestarikan mineral logam. Yang pertama adalah mendaur ulang barang bekas dengan berbahan logam. Kemudian ada menggunakan benda alternatif pengganti logam.
Dan yang terakhir adalah pelestarian sumber daya energi. Nah, ternyata sumber daya energi itu terbatas ya. Jika kita menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga kita harus memanfaatkan energi lain, atau kita gunakan dengan istilah memanfaatkan sumber daya energi alternatif. Nah, ada apa saja kemarin sumber daya energi alternatif? Yang pertama, ada matahari, air, angin, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Serta yang terakhir adalah menerapkan 3R. Ada reduce, reuse, dan juga recycle. Di sini ada bacaan yang berjudul pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak lepas adik-adik dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi 3 hal. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Jadi perlu kalian ketahui ya, kegiatan ekonomi ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pertama kita akan belajar tentang kegiatan produksi. Apa itu produksi? Nah, amatilah kegiatan ekonomi perajin gerabah berikut ini adik-adik. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini akan diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang dibuat yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut adalah diwarnai, kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa seorang pengrajin itu telah melakukan kegiatan yang namanya produksi. Jadi kesimpulannya di sini, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jadi yang perlu kalian garis bawahi, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen adik-adik. Nah, coba kamu perhatikan nih, kalian bisa berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di tempat tinggal kalian. Misalnya pengusaha tempe ya, berarti mereka memproduksi atau menghasilkan barang yaitu tempe ya, itu termasuk kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi ini memungkinkan memperoleh balas jasa. Nah, balas jasa ini bisa berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Jadi misalnya mereka mendapatkan gaji. Nah, dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu bagi produsen, adanya proses produksi ini menyebabkan produsen ini akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi yaitu distribusi. Nah, setiap hari adik-adik pasti makan dan menggunakan pakaian kan? Nah, bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian itu juga diproduksi di daerah tertentu. Nah, untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian itu diperlukan kegiatan penyaluran. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi yang perlu kalian ketahui, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang. Kalau produksi tadi kegiatan menghasilkan barang, itu ya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Jadi orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen itu disebut dengan distributor. Nah, kelancaran distribusi barang itu membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Nah, tujuannya agar hasil produksi itu dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat.
tepat. Kegiatan ekonomi berikutnya adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Nah, jajan di kantin dan makan bekal itu termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya nih, adik-adik mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Nah, jadi di sini konsumsi itu berarti kegiatan menggunakan barang, adik-adik ya. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Nah, untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat itu memerlukan pengorbanan tertentu. Apa pengorbanannya? Nah, pengorbanannya dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat itu berusaha memperoleh kepuasan yang optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, itu tadi adik-adik 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Ingat, produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang. Distribusi itu menyalurkan barang ya. Konsumsi itu memakai atau menghabiskan suatu barang. Nah, adik-adik, menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, di sini ada pengaruhnya adik-adik. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dengan adanya kegiatan ekonomi. Lalu bisa membuka peluang lapangan kerja baru dan munculnya usaha-usaha jasa pengiriman serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah kegiatan ekonomi itu dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Coba bagaimana penjelasanmu? Tentunya ya adik-adik ya, kegiatan ekonomi itu dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena kegiatan ekonomi ini dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Nah, apa nih jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitar kalian? Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing.